Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mesti baiat nur iman dan nur kitab? Sebetulnya nur iman dan nur kitab adalah nur yang datang dari sisi Allah, atau yang dikiaskan di dalam Quran di An-Nur 35, nurun ala nur yahdillahu linurihi mayasya. Karena Allah kapasitasnya maha tak terhingga, dan manusia dengan baru sifatnya itu relatif ya, maka tidak mungkin bisa menjangkau Allah yang maha tak terhingga. Maka manusia ini mesti mendapatkan faktor dari yang maha tak terhingga, karena baru memungkinkan bisa kembali kepada yang maha tak terhingga. Jika tidak ada faktor yang datang dari sisi Allah Ta'ala, kamu bisa kembali dengan mengandalkan kapasitas akal, pikiran, dan semua sifat baru kerelatifan manusia. Nah, wasilah itu adalah tali nur Allah itu ya, tapi sifatnya rohaniah, bukan rohani, bukan ya. Ini ibaratnya cahayanya Allah sendiri. Nah, jadi Allah itu berkekalan dengan cahayanya ya, berampil dengan cahayanya. Yang sampai pada Allah pun adalah cahayanya. Jadi jika tidak berserta dengan cahaya Allah, nggak mungkin bisa sampai kepada Allah, itu hukum ya. Nah, itulah kenapa manusia mesti dibaiat ya. Satu, agar bisa masuk frekuensi rohani. Dua, dipersiapkan ya, yaitu dibersihkan, disucikan, kemudian ditanamkan unsur nur Allah ya. Yang kemudian nur ini akan merambat di jalur jalan wasilah. Wasilah itu sebetulnya tali Allah yang nur itu, nurun ala nur. Nur Allah ya, ujungnya juga pada Nur Muhammad. Maka ujung yang satu pada Allah ya, dan yang ujung yang satu adalah pada Muhammad, atau disebut Nur Muhammad, yang telah mencapai arwahul muqaddasah ya. Sehingga kita akan merambat lewat situ ya. Nah, yang bisa ditanamkan nur itu adalah diri rohani manusia ya. Itulah kenapa rohani manusia yang telah dibaiat ya, kemudian ditanamkan nur, kemudian sampai pada makom tertentu, yaitu bisa masuk ke dimensi alam qadim ya, alam karunia, maka manusia itu tidak akan mengalami kematian lagi, karena rohaninya telah terbebas daripada penjara jasmani. Tapi manusia yang bernyawa tentu mati ya. Tapi manusia yang rohaninya telah merdeka daripada penjara dunia ya, yang bisa masuk ke alam rohani murni ya, dan masuk alam qadim, yang rohaninya telah tertanamkan unsur nur ala nur, yang mempunyai sifat kekal ya, bako ya, maka dia tidak lagi mengalami kematian, karena roh bergabung dengan roh ya, bergabung dengan arwahul muqaddasah. Dan itu ada teknik tinggi ya di dalam ilmu tasawuf, namanya rabitoh, yaitu gabung menggabungkan, yang hubung menghubungkan, yang sifatnya itu langsung ya, karena sifatnya metafisika dengan dimensi yang sangat halus dan tinggi. Nah, kalau dimensi kasar nggak bisa gabung, air sama air gabung, nur sama nur gabung ya, gas sama gas gabung, apalagi ruh dengan ruh gabung ya. Jadi demikian ya, makanya berbeda ya. Orang normal yang telah berserah diri disebut orang Islam ya. Orang Islam pun belum cukup, mesti mendapatkan iman yang ditanamkan dalam dada atau dibayatkan. Yang iman ini adalah ditanamkan unsur nurun ala nur dari Allah sendiri. Yang dahulu Nabi dikiaskan sebagai al-baurak, itu bukan kuda bersayap, bukan, itu propaganda Yahudi ya. Al-Burak adalah faktor kecepatan tak terhingga atau faktor Tuhan yang didapatkan manusia ya, yang ditanamkan pada dimensi rohaniahnya, sehingga rohani yang memiliki kapasitas qadim ya, yang tidak terukur, tidak tergambar, tidak terbatas ya,
kemudian mendapatkan faktor kecepatan Tuhan, maka dia bisa sinergi ya, maka rohani itu bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung ya. Demikian disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq ya, bahwasanya Nabi itu adalah menggabungkan sehingga ada balasan Tuhan secara langsung. Demikian bahasanya di kitab Sabilus Sholikin ya. Kemudian ya, makanya antara roh kita ya, dalam bimbingan roh, maka ujungnya adalah maharuh. Makanya kita nggak mungkin belajar ilmu roh tanpa guru, maka pembimbing roh kita pasti adalah setan ya. Demikian disampaikan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ahli waris silsilah kelima daripada tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Tetapi untuk ilmu jasmani kita nggak perlu pakai guru, karena itu penalaran, asal dipahami, dipercaya, diyakini sudah. Tapi dalam praktek ilmu rohani wajib ada guru rohaninya. Jadi wasilah itu bukan rohani manusia, bukan ya, bukan pula rohani Rasulullah ya. Tapi wasilah adalah tali Allah nurun ala nur, tapi sifatnya rohaniah, sifatnya kodim ya. Yang satu ujungnya ada pada Allah Maha Kodim, dan satu ujung yang lain yang ditanamkan dalam dada Rasulullah Muhammad. Jadi bukan rohani Nabi Muhammad, bukan ya, tapi nur itu, nur cahaya Quran itu ditanamkan dalam dada Rasulullah Muhammad. Jadi berbeda antara rohani Rasulullah Muhammad ya, dan nurun ala nur yang ditanamkan dalam dada Rasulullah Muhammad. Tapi sifatnya rohaniah, sifatnya kodim ya. Itulah kenapa baru terjadi hubungan yang tahqiq ya, antara murid dengan guru, dan guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, guru ke gurunya. Asalkan waris, maka sifat hubungannya adalah langsung. Dan itu adalah praktek tawasul yang memakai teknologi wasilah. Cara, jalan, dan cara ya, Al-Maidah 35 ya. Jalannya adalah lewat jalan wasilah tadi ya. Caranya harus memakai metodologi khusus, yaitu dengan memusatkan seluruh panca indera, kita geser ke atas sanubari ya, dengan menyamakan gelombang dan frekuensi dengan rabitoh ya, dan harus melewati rukun syarat, ditanamkan unsur nur Allah. Doa tadi apa? Nurun ala nur ya, atau dikiaskan di an-nur 35, cahaya di atas cahaya, cahaya Allah di atas cahaya Nur Muhammad. Dan orang-orang mendapatkan cahayanya juga akan merambat lewat jalan antara jalan dibaliknya Rasul Muhammad ya, yaitu melewati Nur Muhammad, kemudian melewati Nur Malaikat Jibril, dan ujungnya adalah Nur Allah. Itulah jalan wasilah ya, dan caranya kita dapatkan pada praktek daripada Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Jadi demikian ya, kenapa di dalam praktek ilmu Thariqah Naqsabandiyah dia ada rabitoh, yaitu menghadirkan wajah gurunya. Karena kita makmum mengikuti, taat, berkiblat menghadap akan Allah yang ada di balik nurnya, akan nurnya di balik rasulnya, akan rasulnya di balik orang yang mewarisi channel wasilah yang tadinya ditanamkan dalam dada Rasulullah Muhammad. Demikian, salam pendidikan agama tauhid, salam pembaharuan akhir zaman, salam taklim marifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.